nggak bisa. Makanya gini, Rapi, apakah kemarin waktu melaporkan itu kalian udah tahu kewenangannya di komisi itu, Udah. atau nggak tahu? Kalau nggak tahu, nah udah kalau udah tahu kan bisa debat sama penyidik ya kan, gitu loh. Begitu. Dan nggak ada alasan Komisi Disabilitas menolak laporan karena bukti permulaan itu cukup, harus lakukan penyelidikan. Nggak boleh ditolak laporan ini. Lakukan dulu penyelidikan biar biar bisa dicari ada atau tidaknya unsur pidana. Begitu harusnya. Ayo dong, Rapi, dorong ini kasus ini. Tinggal ngelapor aja kok gratis kok. India aja bisa ngelaporin undang-undang ITE, kasusnya naik, masa yang ini nggak bisa gitu, betul nggak? Si Dedi nih katanya, Kakak lawyer loh, bisa. Dedi Setiawan yang komen buruk soal Tenovi itu katanya, kata D3 nih. Dedi. D3 ngomong Itu dong. terserah dia. Kak, Ya. Kak, Ya, dia intinya mau bernarasi nggak? Aku Novi nih, ada temennya, yuk. ya kayak gitu ya. Dorong, ayo dorong. Bang Dedi, Bang Dedi gini Bang, aku kasih PR ke kamu ya, maksudnya si Novi ngomong begini, si Densu ngomong begini, nah itu pas ngomong dikat aja tuh video, dikat disambung-sambungin, terus ditimpalin sama pandangan kamu. Iya, iya, iya. Udah, aku sedang bikin. Agak lama tuh. Panjang itu. Emang Aku agak harus lama. download dulu. Heeh. Itu konten kan, jadi sebuah Kalau konten kamu dia kan. menyuruh masyarakat coba lihat apa lagi YouTube-nya si Densu bla bla bla, masyarakat pasti mumet karena itu panjang dan pasti ke-trigger gitu loh. Iya. Tapi alhamdulillah banyak sih yang sadar ini. Begitu aku suruh mereka nonton, mereka kaget. Mereka pada kaget. Oh, ternyata memang bukan untuk pengobatan mata, tapi untuk meringankan. Itu kaget, banyak yang kaget, banyak yang membela pada akhirnya. Banyak. Kecuali Mami Obet ya, Mami Obet nih kayaknya fanatik kali sama Nopi. Jadi dia tutup mata, tutup telinga dia. Kalau aku Ya sudahlah, nggak ya, apa-apa. Iyalah. Si Obet mah udah ini, udah Gus, lo deh Gus, ya gitu-gitu doang ya. Dia tiga ngomong dong, turun lo. Ngomong. jangan biar aja kok ini biar ngomong sabar kak. Udah nggak ngomong. Naik multi Mahir. Ada yang mau multi nih ya, mau mahir di mana? Di Novi apa di Agus? Aku nggak Halo, males Assalamualaikum. bawa nama Agus. Di Novi apa di Raffi bang? Apa Mamahir? Apanya? Yang ngomong makanya Kasusnya ini. D3 ngomong buruan cepetan. Malas emosi banget langsung gue diturunin. Bentar, ada aku, tenang aja, aku Novi naik D3 ngomong. Novi siapa lu? Bang Dedi. Ya biar seru, masa boleh. kayak gini garing-garing doang. Yang nonton juga Betul, gak tertarik. Ayo D3 nih naik biar naik nih. Nggak mungkin ada yang berani, pendukung Novi mana ada yang berani. Gak apa-apa nih ada aku nih, aku Novi nih bukan Raffi. Novi siapa lu? Aku kan dukung Novi ceritanya. Ya, masa Ya. lempeng-lempeng aja gimana? Betul. Kita undang aja Novian langsung nih, gua undang nih. Mana? Kita diblokir dia semua. Aku pun bingung. Ngapain takut kok blokir-blokir orang? Kok takut Iya. kali gitu. Lupa gua Kalau keblokir. nggak ada salah, ngapain blokir-blokir? Kalau emang nggak punya salah, santai aja lah. Slow aja. Iya gua bingung dah Ngapain dia harus kenapa ya? blokir-blokir? Komen-komen kali mengganggu. Ya Ya elah, Bang Erik, makasih Bang Erik. aku dukung Enggak, Agus aku sekarang. hanya nanya Mas. Bang Erik. Wah, Bagus juga lu, Rik. iya. Gimana D3 jangan typing aja, ngatain Udik di bawah, naik. Aku mau bicara sebentar ya, bentar lagi. Boleh, tuh. boleh. Boleh. Oh, boleh, Bang. Oke, sama sore semuanya. Aku sebenarnya nggak ngikutin ya dari awal tuh ya. Cuman ini karena lagi rame lagi, jadi sedikit-sedikit aku mencerna ya. Tapi aku ini di sini ini yang nggak memihak kanan kiri, Nopi baik Nopi atau Agus enggak ya. Ini pandangan aku aja sebagai netizen dan baru-baru ini ya. Jadi aku menilai mengenai tadi ya yang di Mami Obet teriak-teriak itu kan uang buat buat mata gitu kan. Jadi saya menilai dulu donasi, uang itu kan uang donasi yang 1,3 itu kan. Kalau sudah bicara donasi kan berarti artinya itu uang sumbangan ya, sumbangan pemberian sukarela, artinya sedekah ya.
itu uang sedekah. Kalau sudah bicara sedekah, artinya kan berarti sudah ada hak seseorang. Nah, hak itulah yang menjadi haknya Agus. Jadi itu uang itu menurut aku itu haknya Agus. Kalau mau bilang kasarnya, mau diapain kayak terserah itu. Nah, betul sedekah tuh, betul betul betul. Gitu ya. Ini kalau kita kasarnya nih ya, misalnya bodo amat tuh udah uang haknya dia gitu kan. Tapi memang di dalam kita kalau bicara etika, baik pendonasi, baik yang menerima, begini, yang donasi kan harusnya ikhlas sudah ridho ya atas karena Allah udah ya. Terserahlah itu mau diapain kayak. Nah, yang menerima pun sebenarnya harus sadar diri gitu ya kan. Kalau memang tujuannya buat pengobatan, ya pengobatan. Tapi kita juga yang donasi harus sadar bahwa Agus ini kan sudah kehilangan pekerjaan dan sudah cacat permanen juga. Nggak mungkin kan dia akan mencari kerja lagi kan nggak mungkin. Dan kehidupannya juga harus ditopang oleh keluarga. Kan nggak mungkin ngebebanin orang terus kan. Jadi menurut aku ya, uang ini kalau nggak memang tidak memang harusnya memang nggak 100% buat pengobatan. Dia pun memang harus menyisihkan buat kebutuhan hidupnya gitu kan. Dan wajar sih kalau dia ada membantu keluarganya, keluarga sekitarnya gitu kan. Karena kan dia juga nggak mau kan jadi beban buat keluarganya juga. Jadi harus saling membantu lah gitu. Menurut aku sih ini wajar gitu. Tapi memang framingnya memang dipakai apalah. Aku dulu sempat ke trigger juga sih, sempat ke Tenopi gitu kan. Agus begini amat, nggak sadar diri amat. Tapi pas aku pelajari lagi, ya memang itu uang sedekah, itu uang haknya Agus gitu loh. Seperti itu ya kalau aku menilainya ya. Jadi memang kalau misalnya sekarang Agus ini sedang mencari keadilan karena uang haknya yang hilang itu, jadi menurut aku ini wajar gitu. Menurut aku ini wajar Agus menuntut siapa tadi Tenopi ya, karena memang itu adalah haknya Agus gitu menurut aku Bang. Jadi begitu Bang, terima kasih. Ini penilaian saya aja Bang. Ya itu sama dengan kita. Nah, itu Dan udah benar, Agus itu ini udah benar. Dan Agus ini mom, masalahnya bukan masalah uang aja dia kenanya, tapi harkat dan martabatnya itu juga dijatuhkan sama si Nopi. Itu dia hancur sekarang namanya. Lah kalau aku bilang gara-gara Nopi memframing itu untuk pengobatan mata. Akhirnya orang pada marah semua sama Agus gitu loh. Cara berpikir mereka nggak kayak si mom, bahwa itu adalah sedekah. Cara berpikir mereka adalah sesuai yang Nopi sampaikan, bahwa itu pengobatan mata, nggak boleh untuk yang lain. Itu yang terjadi, marah orang. Kalau aku sama dengan mom ini pemikirannya, sesuai dengan fakta yang ada, realita yang ada, nggak ngarang-ngarang kita kan. Kalau Nopi ini ngarang-ngarang, uang yang sedekah dituduh dia itu uang untuk pengobatan mata, dan orang percaya. Jadi Nopi ini kayak gini loh, kalau ibaratnya gini, kalau kita analogikan, kalau dia ngomong itu adalah enak, pendukungnya akan bilang enak juga. Itu analogi dari aku loh. Jadi apapun yang disampaikan Nopi itu semua tuh kebenaran. Suara kita yang kecil ini nggak didengar sama orang-orang gitu loh. Itu yang kejadian. Dia dengan mudahnya membuat sesuka hatinya lah. Dia mau bicara A, mau benar salah, orang pokoknya percaya aja. Gitu loh. Gak peduli orang. Itu yang kita hadapin selama ini. Makanya seperti biasa ya, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri loh. Ya, dulu boleh dia menutup membuat framing ya sesuai dengan kehendak hatinya bahwa itu adalah pengobatan mata. Tapi sesuai dengan konsep kebenaran akan menemukan jalannya, saat ini sudah mulai banyak, sudah bisa kita menyuarakan sesuai kebenaran itu. Ya kan? Kita sudah suara kita sudah mulai oke nih sekarang rapi. Kita udah bisa ngasih tahu ke masyarakat pelan-pelan ini yang terjadi sebenarnya. Ini yang terjadi sebenarnya. Gitu loh. Dan itu memang kenyataannya sesuai dengan bukti yang ada, sesuai apa Densu bilang. Gitu loh, kayak Mami Obed. Nggak bisa Mami Obed kita maksakan di Nopi mencari uang untuk pengobatan mata. Betul itu. Tapi di Densu itu kan diniatkan bukan untuk pengobatan mata di situ, untuk membantu meringankan Agus. Kalau memang itu kenyataannya, ya sudah kita serahkan kepada Agus, uang itu hak dia untuk mengelola sesuka hatinya. Itu yang benar. Nggak boleh Nopi serta-merta secara sepihak mengklaim bahwa itu untuk pengobatan mata. Nggak boleh, itu namanya zolim. Itu namanya pemaksaan kehendak. Itu zolim loh. Dan itu juga ada fitnah di situ. Dan kenapa? Karena dia menuduh uang itu untuk pengobatan mata. Dampaknya adalah Agus fitnah itu lebih kejam dari pembada. Ternyata kalau menurutku betul.
Ini Gara-gara mana ada dia cerita uang uang itu ada mana ada cerita uang sumbangan digugat, Det. Makanya gue bilang ini udah hancur negara ini nih. Semua sumbangan bukan uang donasi. Iya. Uang sumbangan digugat. Jadi gitulah kan, bagaimana ya masyarakat kita nih, ini tolonglah kalian tuh kalau fans tuh, aku minta tolong jangan terlalu berlebihan. Ya, kenapa? Sebaik Dop ini orang baik memang, oke, kita sepakat. Tapi kan dia juga pasti ada khilafnya. Kan dia juga manusia gitu loh. Jadi tolong juga harus objektif gitu loh. Jangan aku pun juga subscribernya Sinopi juga, tapi kalau aku lihat dia salah ya salahkan. Doktif aja yang kita sering marah, kita kritik aja. Di saat dia punya kasus aku lihat dia benar ya aku benarkan, nggak bisa aku salah-salahkan. Aku nggak bisa terlalu benci sama orang, nggak boleh terlalu fan sama orang. Susah nanti gitu loh. Benar katakan benar, salah katakan salah gitu. Sampai detik ini Nopi selalu menghindari pertanyaan aku loh, Mom. Pertanyaan aku nggak pernah diklarifikasi dia, nggak pernah dijawab dia. Pertanyaan aku tuh adalah simpel. Kamu bilang itu untuk pengobatan mata di podcast Densu. Tolong dong tunjukkan buktinya, gitu loh. Ada nggak bukti entah tertulis, entah rekaman suara Agus, entah chatting WA sama kamu sama Agus, yang bisa membuktikan bahwa uang di Densu itu adalah pengobatan mata. Gitu. Kan kamu yang mengeluarkan statement itu pengobatan mata. Ya udah, sekarang kita sebagai masyarakat untuk transparansi tunjukin, jangan hanya asal bunyi aja, karena itu jatuhnya akan fitnah. Nopi, kamu follower kamu banyak, sekali kamu ngomong, walaupun kamu ngomong tanpa data, orang percaya. Benar. Kalau kamu bilang Agus tuh maling, kalau kamu bilang Agus tuh orang, kalau kamu bilang misalnya Agus tuh dulunya pernah jadi, orang percaya kalau misalnya dari mulut kamu itu loh, saking berpengaruhnya kamu itu, kita akui gitu loh, Nopi, kita akui kamu memang berpengaruh gitu loh. Tapi tolong pengaruh kamu itu jangan disalahgunakan gitu loh. Minimal kamu bicara tuh pakai bukti, pakai data, ada faktanya seperti yang selalu kamu keluarkan. Nah, coba buktikan nih di pertanyaan gua ini, lu punya nggak buktinya? Simple loh. Gitu loh, karena harus mikir dampak daripada statement yang kamu buat terhadap orang gitu loh. Orang ini sekarang udah itu karakternya sudah dibunuh gitu loh, dan dia nggak dapat apa-apa. Ini harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat gitu loh ya, benar nggak teman-teman? Sangat Nggak boleh setuju. Betul. Betul. Ada pembangunan karakter Live-nya memang. kemarin kok Nah, Iya, sebenarnya ikut framing sih sebenarnya dulu. gini, sebenarnya teman-teman, Nopi sebenarnya sudah ngaku itu uang Agus. Dia kan ada bilang di live dia, uang Agus. Cuma saya nggak ada terima, tidak ada ambil 1 sen pun. Itu sebenarnya Nopi sudah ngaku itu uang Agus, sudah clear sebenarnya, teman-teman. Dia sudah bilang itu uang Agus. Sekarang masalahnya, kalau itu sudah uang Agus, Nopi tidak keberatan, Nopi sudah mengakui, berarti kita tinggal urus. Masalah apa? Masalah kenapa uang Agus yang diamanahkan ke kamu untuk membantu pengobatan mata Agus sesuai arahan kamu, keinginan kamu, Agus penuhi. Kenapa kok kamu selewengkan uang itu, dalam bahasa lainnya diduga digelapkan. Walaupun kamu nggak menerima 1 sen pun, tapi kalau kamu memberikan uang itu kepada pihak lain, itu kan dosa, perbuatan zalim. Kamu sendiri tahu itu uang Agus. Seharusnya kamu kalau memang orang baik, kamu kan punya akal dan hati dan pikiran. Katanya kamu kuliah hukum ya. Seharusnya kamu paham, ini uang Agus, kalau aku mau kasih ke orang lain, aku harus izin dulu sama Agus. Gus, izin dong, boleh nggak uang ini kita bagikan ke yang lain yang membutuhkan? Minimal itu harus ada, Nopi. Kalau misalnya Agus nggak mengizinkan, karena akad perpindahan uang itu ke kamu itu adalah kesepakatan yang kalian buat itu adalah untuk membantu pengobatan Agus, ya kamu harus hormati kesepakatan itu. Jangan jangan diselingkuhi, jangan diselewengkan, jangan dikhianati kesepakatan itu, Nopi. Sekarang kamu telah memindahkan uang itu secara sepihak tanpa melibatkan Agus gitu loh. Sementara ketika uang itu berpindah, di situ ada kamu. Kesepakatan dibuat bersama kamu, ada Densu di situ. Itu. Jadi gimana sekarang pertanggungjawabannya gitu loh. Kalau kamu sekarang sudah mengakui itu uang Agus. Ayo sekarang itu aja dulu lah dari aku lah, gitulah. Iya betul. Makanya nih, makanya gue pengen banget ini ketemu sama namanya Pratiwi Novianti ini. Pengen banget gue di live kayak apa kayak, mau dia datangin samperin gue, mau didatangin Bapinsa misalkan kan. Pengen banget gue tanya itu, kenapa sih dipindahin ke NTT, kenapa?
Boleh aku jawab? Itu? Boleh. Boleh Bang. Oke. Menurut Gary, kata Gary, waktu konferensi pers bersama Ibu Poppy yang pakai kursi roda, kalau kalian masih ingat, itu bisa dilihat jejak digitalnya. Menurut Gary, ya, katanya bahasa Gary kurang lebih begini, si Nopi tidak mau uang itu kepada si buta. Itu kata Gary. Lalu Gary kebingungan, kurang lebih begitu. Gary sempat ngasih tahu kepada Nopi bahwa itu ada dari Bang Farhad Abbas mengatakan uangnya kita bagi 2 aja, separuh untuk Agus, separuh di yayasan. Itu solusi yang diberikan. Ini Gary yang keluar dari mulut Gary loh, ya teman-teman. Dan ini sudah dibenarkan oleh Bang Farhad Abbas. Memang betul, kami menyarankan uangnya dibagi 2. Tapi kata Gary lagi, Nopi tidak mau. Ya, cuma akhirnya Nopi tetap bersikuku, kata Gary ya, uang itu tidak mau kepada si buta. Jadi ternyata untung aja ada Denny Sumargo yang menyanggupi bahwa nggak apa-apa kalau misalnya nanti Agus mau uang itu dia gugat, kalau dia menang saya yang ganti. Nah akhirnya gara-gara Denny Sumargo menjamin itu langsung Gary buru-buru gas pergi ke NTT. Kalau misalnya Denny Sumargo nggak menyatakan itu, sampai detik ini baik Nopi, baiknya si Gary nggak akan berani memindahkan uang itu, teman-teman. Itu karena ada jaminan dari Denny Sumargo. Itu jadi Denny Sumargo juga punya dosa di sini kalau menurut aku, yang harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat gitu loh. Dia nggak bisa lepas. Nggak apa-apa sekarang dia di dunia, aduh ngeri loh. Kita aja uang masjid aja teman-teman, infak masjid ya, 500 perak aja kita nggak berani loh ngambil duit itu. Kita takut gitu loh. Tapi ini ada uang orang, hak orang teraniaya, ya sanggup-sanggupnya mereka memindahkan tanpa memikirkan orang itu. Luar biasa ini. Apalagi Denny Sumargo itu, teman-teman, dia ini punya masalah sendiri sama Agus kalau aku lihat. Gini, ada namanya uang super tank di YouTube. Waktu dia di NTT, ya, ini menurut aku dia ada dosa juga sama Agus. Kenapa? Waktu dia di NTT, dia membagikan uang itu, kan dia bilang tuh bahwa dia tambahkan dari uangnya sendiri sekitar kalau nggak salah 300-400 juta. Dia kan ngomong begitu di NTT. Sehingga waktu itu orang pada memuji-muji dia, teman-teman. Ternyata ketika dia balik ke Jakarta, pas kebetulan kami pembela Agus di Komal TikTok ini kami mengungkit masalah super tank YouTube dia. Tiba-tiba mungkin karena dia mendengar Komal kami kali ya, ada yang menyampaikan ke dia ini super tank diungkit sama kubu Agus, mungkin begitu. Kenapa? Karena tiba-tiba dia buat konferensi pers di Jakarta, dia bilang enggak, itu uang dari super tanknya Agus, katanya saya udah kasih semua. Nah itu aja sebenarnya sudah dosa loh teman-teman. Kok tega-teganya dia mengatakan bahwa di NTT itu uangnya 300 juta itu dari saya nambahkan. Kalau seandainya kami nggak bahas itu kemarin, mungkin sampai hari ini orang taunya dia pun nggak akan buat pengakuan jujur kan? Bisa jadi dia masih tetap bertahan itu dari uang dia. Nah ini juga kejahatan kalau menurut aku, ini juga kezaliman gitu loh. Udah, kenapa? Kalau sudah tahu itu uang super tank Agus ya, ini kasih tahu sama teman-teman nih. Kalau dia sudah akui di bulan Januari, dia kan di bulan Januari itu ke NTT, dia akhirnya buat pengakuan itu uangnya Agus dari super tanknya Agus. Sekarang aku tolong pergunakan akal sehat dan logika kalian. Uang di podcastnya Densu itu kan tanggal 24 September 2024, ya dapat uang 1,6 M. Lalu berarti ada super tank juga senilai 400-300 juta. Kita berakal sehat aja, diduga kuat Densu juga punya niat tidak baik kepada Agus. Kenapa? Karena seharusnya kalau dia punya niat baik, tulus dan ikhlas, sesuai omongan dia bahwa dia tidak mencari keuntungan kalau dalam masalah Agus gini, ya harusnya ya dia langsung begitu setelah podcast berapa hari kemudian dia harus kasih tahu Agus, Gus, ini dari super tank Gus ya, duitnya, ini hak kamu Gus, saya nggak mau ambil untung. Itu yang benar, tapi itu tidak dilakukan bahkan di bulan Januari. Bayangkan September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan dia diamkan uang itu, super tank itu. Itu kan mungkin karena kami, aku yakin kali karena kami yang membahas tuh, kalau super tank itu, selang berapa hari dia langsung buat pengumuman. Ya, jadi diduga memang Densu juga dari awal punya niat untuk menggelapkan haknya Agus. Dasar aku yaitu dari bulan September dia buat podcast dana dapat,
tapi dia diamkan berbulan-bulan, Januari dia baru ngomong. Seharusnya kan dia kasih sama Agus di bulan September itu juga. Lapor lah Agus, nih hasilnya super tank. Itu baru mulia. Tapi kalau kayak gini, bagi aku ya sama aja. Serigala berbulu domba kalau menurut aku ya. Gitu loh. Nggak bisa juga ini. Ini juga dia punya dosa juga yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Tenang aja ini. Jadi dunia dan akhirat dipertanggungjawabkan. Nah, Nopi sendiri ya seperti aku bilang tadi. Teman-teman ya, dia sendiri juga punya banyak nih masa, menurut aku banyak dia dosa dia sama Agus, menurut aku banyak. Termasuk yang temuan aku tanggal 16 September 2024, dia buat donasi baru, sampai detik ini dia nggak ada kasih uangnya sama Agus. Itu juga suatu dosa kalau menurut aku. Kenapa? Karena dia membawa nama Agus, ya, dia minta uang kepada masyarakat, bawa nama Agus, cantumkan rekening dia, rekening BCA, rekening BSI, yayasan dia. Tapi dia nggak ada kasih ke Agus, padahal saat itu hubungannya masih baik. Tolong digaris bawah ini. Padahal hubungan pada saat itu masih baik, tapi di saat hubungan masih baik saja, dia bisa melakukan itu loh. Ini mirip kayak Densu, di saat hubungan masih baik, dia nggak jujur soal super tank. Nopi gitu juga, di saat hubungan masih baik, dia nggak jujur soal transparansi donasi yang kedua itu, tanggal 16 September 2024 itu. Nggak jujur juga dia itu berarti, karena Agus bilang nggak ada Bang Deddy, aku dikasih duitnya, nggak tahu gimana hasilnya. Ya berarti kan dia nggak transparan, dan dia nggak amanah. Artinya, aku bisa mengasumsikan, menganalisa, berarti dia ini juga dari sejak awal sudah punya mens rea, niat jahat. Kenapa? Karena ada ketidakjujuran. Gitu loh. Sama Densu juga. Patut diduga punya niat jahat. Kenapa? Karena dia menyembunyikan super tank itu. Itu. Jadi, aduh, memang Agus ini parah loh, teman-teman. Situasi dan posisi dia itu parah sekali gitu loh. Dia tuh habis-habisan, ditipu habis-habisan, apa ya, nggak ngerti lagi lah kita. Makanya itulah yang membuat kita tuh membelanya si Agus, bukannya kita asal-asal bela. Kita kalau mau hidup kita enak, kita bela aja Nopi, bela aja Densu, sedap hidup kita. Tapi kita nggak mungkin ngelakuin itu karena bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Nggak bisa kita menafikan itu semua gitu loh. Pada akhirnya aku menyampaikan kepada kalian semua pesan nih, ya. Tolong kalau fans sama seseorang jangan berlebihan. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Setiap manusia, ini namanya manusia itu pasti ada khilafnya. Pak Haji aja bisa dia mencari perempuan, ibaratnya Pak Haji gitu loh. Kurang apa lagi keidahnya, kurang apa lagi keimanannya, tapi dia bisa juga khilaf gitu loh teman-teman. Apalagi seorang Nopi, ya kan? Itu pasti juga punya kelemahan. Itulah yang aku mau mengajak kalian supaya bisa lebih terbuka lagi pikiran dan hatinya gitu loh. Ayo kita berbicara by data. Sampai detik ini Nopi aja nggak berani menjawab pertanyaan gua. Berarti apa itu? Ya kan? Cobalah jawab. Jangan pilih-pilih klarifikasi. Jangan, misalnya contohnya gini, Kak Zanzabela menuding Nopi misalnya menggunakan narkocoy. Lalu Nopi buru-buru buat video, buat VT, ya kan, di up di mana-mana, sosmed dan media nasional, dia cek rambut, cek urin. Keren kali dia cara dia untuk menjawab, elegan. Nah, tolong klarifikasi pertanyaan aku. Bisa nggak dia melakukan hal yang sama? Ya, bisa nggak? Contohnya terkait temuan donasi kedua. Tanggal 16 September, bisa nggak Deddy, atau dia ke publik aja lah, saya melakukan donasi kedua pada tanggal 16 September, saya upload di Facebook saya, kan gitu kan. Nah hasilnya tidak ada hasil misalnya kan. Nah buktinya ini mutasi rekeningnya, sejak tanggal 16 September, 17, 18, 19 tidak ada uang masuk atas nama Agus, misalnya begitu. Harus itu dilakukan. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Nggak berani aku rasa dia. Karena nanti ketahuan nanti ada uang masuk 17, 18, 19, 20 ada uang masuk, gue jamin ada uang masuk itu pasti. Berani nggak Nopi? Berani nggak? Berani nggak? Aku yakin dia nggak berani. Makanya aku bilang ini bisa jadi aib bagi Nopi. Nah, cobalah jawab Nopi biar kita di sini tercerahkan gitu loh, ya kan? Biar tidak ada dusta di antara kita, biar tidak ada fitnah gitu loh. Karena ini menjadi pertanyaan publik. Gitu loh. Tolong kamu jawab karena di sini ada hak orang. Kamu menggunakan nama Agus di situ masalahnya. Gitu. Masa kamu menggalang donasi tanggal 14 September 2024, terus tanggal 3 hari kemudian kamu datang ke rumah Agus atau 2 hari kemudian kamu datang ke rumah Agus, kamu kasih duitnya hanya selang 3-2 hari. Tapi kalau donasi kedua kok 2 hari 3 hari kok kamu nggak datang, nggak nongol lagi, nggak ada duitnya, mana duitnya gitu loh. Jawab dong.
jangan diam gitu loh, jangan diam. Mana duitnya? Ini supaya kalian Iya, pendukung Novi ini juga sadar. bagusnya memang ada di sini Novi ini. Novi, naik Novi. Daripada LPLP. Kok dubbing sih? Udah lah, kalau aku bilang LP aja lah itu. Masa nanti aku baca tuh tapi kan Rapi udah tahu ya. Sudah tahu ya gas lah. Apalagi gas lah. Jadikan dulu LP itu Raffi. Jadikan barang tuh LP. Biar enak kita mainnya gitu loh. Situasi tidak Kenapa jadi- memungkinkan Bang Ded. Ntar lah kita bahas lagi, ntar balik lagi. Saya mau izin turun, tapi sebentar saya mau bicara sedikit aja. Mungkin buat teman-teman yang pro Nopi atau yang benci dengan Agus gitu ya. Entahlah kalian mau ribut-ribut karena fans atau bukan, saya nggak tahu. Yang jelas saya cuma mau bilang, menurut saya nih ya, Agus ini orang yang udah paling rugi serugi-ruginya. Satu, dia sudah cacat mental, dijolimi dengan kasus yang awalnya. Kedua, dia sudah terampas haknya, rezeki yang dia dapat dari sedekah itu, ya kan? Dan yang ketiga, nama baiknya sudah tercoreng, ya kan? Terframing buruk. Jadi menurut aku kalau menurut aku ya, dia ini benar-benar Agus ini benar-benar terjolimi. Jadi jika kita diam melihat orang yang jolim, ya berarti kita sama aja orang yang Bukan jolim dosa. juga. Ya, itu aja sih. Terima kasih ya Bang Dedi, Bang Rapi, izin turun ya. Oh keren. Mau mahir keren, mau mahir. Luar biasa. Iya, itu betul. Oh, salah. Ya itu betul kata Memair itu. Kalau kita tahu ada suatu kebenaran, terus kita lihat ada kezaliman, tapi kita tahu ada kebenaran di situ, terus kita diam, ya itu menurut aku itu dosa juga gitu loh. Kita harus suarakan kebenaran itu yang sebenar-benarnya. Nggak boleh kita diam. Kalau kita tahu, masalahnya kita tahu ini ada kebenaran yang ditutup-tutupi. Itu makanya kita up. Ini loh yang benar sebenar-benarnya, gitu loh. Kayaknya kita mau tuntut ini semua, kan kasihan gitu loh Agusnya. Nggak, aduh, kasihan juga sebenarnya. Ini sampai detik ini aja masih banyak kok ini orang yang masih termakan framing kan. Masih banyak yang baru-baru masuk gitu. Memang aku harus buat VT sebenarnya, tapi memang butuh waktu itu ya. Iya, termasuk Rita Siregar tuh, di bawah Rita Siregar. Aduh, Rita Siregar. Ini Iya, karena apa Bang Ded? ya itu tadi karena mereka nggak tahu faktanya. Ya, mereka kan cuma mereka kan dasarnya dari Nopi aja, Rapi. Mereka hanya pegang kata-kata Nopi bahwa itu untuk pengobatan mata. Itu yang mereka pegang. Iya, kayak yang Gitu tadi loh. Bang Dedi bilang, kalau Novi bilang enak, sedap, dimakan pun bisa. Ya, iya. Pokoknya tergantung Nopi lah. Nopi mau ngomong apa, ya mereka semua satu komando. Setuju lah gitu. Kalau Nopi bilang A, ya A. Nopi bilang B, B. Mau bohong kek, mau bener kek. Pokoknya mereka pegang itu. Mereka lebih pegang ngomongan Nopi. Ini yang berbahaya loh. Bahayanya di sini. Jadi kita lihat jadi gitu loh. Nggak mau double check ya, cek dan recheck gitu ya. Kalau istilahnya wartawan tuh apa namanya? Kalau wartawan tuh kan nggak bisa dia hanya sepihak aja, dia harus pihak sebelah juga harus didengarkan keterangan-keterangannya. Nah kalau mereka ini nggak, hanya satu pihak aja langsung go. Inilah kan negara Republik Indonesia ini kan rata-rata kan pendidikannya rata-rata ya statistik itu kan SMP. Kalau nggak salah kelas 2 SMP. Jadi kita ini sebenarnya SDM-nya memang ya masih rendah memang rata-rata ya. Itu Ya, kan di live- statistik yang Di mengatakan. live Innovi juga udah jelas Bang. Pendukung-pendukung ini rata-rata kan semua pada minta kerjaan tuh. Teh, bagi kerja teh. Teh, ada kerjaan nggak? Lowongan nggak gitu kata. Nah itu. Nah itu, omongan Nopi udah serasa omongan Nabi bagi netizen yang pelangga-pelongo. Nah itu netizen juga. Aduh, memang enak ya jadi influencer nih ya. Enak ya. Iya. Banyak fans, Kalau banyak fans, ngomong apa juga dibilang benar ntar Bang. Ngomong jelek juga dibilang benar. Pokoknya, aduh, enak lah. Kalau kayak gini caranya, enak kali jadi si Nopi ini ya.